Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Perkenankanlah saya memperkenalkan diri. Saya Andang Rosid Sudianto, Budia Suara pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Melalui video kali ini, saya akan mencoba menjelaskan strategi pembelajaran atau teaching skenario dalam mengampu agenda 2, yaitu nilai-nilai dasar PNS pada program pelatihan dasar CPNS kali ini. Agenda nilai-nilai dasar PNS ini sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang implementasi core values dan employer branding aparatur sipil negara. Agenda nilai-nilai dasar PNS ini meliputi 7 mata pelatihan atau yang dikenal dengan core values berakhlak, antara lain yang pertama berorientasi pelayanan, yang kedua akuntabel, yang ketiga kompeten, yang keempat harmonis, yang kelima loyal, yang keenam adaptif, dan yang ketujuh kolaboratif. Dasar hukum pelaksanaan Latsar CPNS, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2020, Perlan Nomor 1 2021 tentang Pelatihan Dasar CPNS sebagaimana telah diubah dengan Perlan nomor 10 2021, kemudian SE Permenpan RB nomor 20 2001 tentang implementasi core values and employer branding ASN, kemudian keputusan LAN nomor 13 tahun 2022 tentang pedoman penyelenggaraan Latsar CPNS, dan nomor 14 tahun 2002 tentang kurikulum Latsar CPNS. Tujuan pembelajaran agenda 2, agenda pembelajaran ini diberikan untuk membekali peserta dengan menginternalisasi nilai-nilai dasar ASN yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas jabatan PNS secara profesional sebagai pelayan masyarakat yang meliputi kemampuan untuk memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, saling peduli dan menghargai perbedaan, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan dan membangun kerjasama yang sinergi. Metode penyelenggaraan Latsar CPNS terdiri dari yang pertama, pelatihan klasikal, yang kedua blended learning, yang ketiga distance learning. Pelatihan klasikal bisa on class atau off class, kemudian blended learning bisa pelatihan mandiri MOOC, distance learning pembelajaran klasikal, distance learning sendiri bisa e-learning, aktualisasi di tempat kerja. Tahapan dasar pola blended learning, yang pertama MOOC yang dikelola oleh LAN, kemudian tahap yang kedua distance learning, ini pembelajaran daring LMS e-learning, kemudian pelaksanaan aktualisasi di tempat kerja, dan tahapan yang ketiga melalui pembelajaran klasikal di tempat pelatihan selama 6 hari pelatihan, kemudian yang keempat PKTBT atau pengembangan kompetensi teknis skill tertentu yang dilaksanakan oleh instansi asal peserta secara mandiri atau bekerja sama. Alokasi waktu agenda 2, nilai-nilai dasar ASN, tahap pertama MOOC sebanyak 21 JP, masing-masing mata pelatihan 3 JP. Kemudian tahap yang kedua, distance learning sebanyak 39 JP yang terdiri dari sinkronus 5 JP dan asinkronus 34 JP. Kemudian tahap yang ketiga, klasikal sebanyak 11 JP yang terdiri dari ceramah, core value employer branding ASN 2 JP, dan pembelajaran agenda 2 nilai-nilai dasar ASN 9 JP.
Catatan pembelajaran distance learning, peserta dibagi menjadi beberapa kelompok. Kemudian saat sinkronus, waktu pelaksanaan dan distribusi jam pelajaran untuk setiap agenda bersifat fleksibel dan materi yang disampaikan harus bersifat pendalaman pada level C3 aplikasi, C4 analisis, C5 evaluasi, dan C6 menciptakan. Kemudian kegiatan pembelajaran asinkronus dapat berupa self-learning, belajar mandiri, self-activity. Tugas individu maupun tugas kelompok yang diberikan harus dapat meningkatkan kemampuan peserta pada level C3, C4, C5, C6 dan hasil penugasan diperiksa dan dinilai oleh pemateri tutor serta diupload ke LMS. Desain pembelajaran tahap 2 e-learning sinkronus 2 kali, yaitu hari pertama dan hari keempat. Hari pertama 2 jam pelajaran, kegiatan pembelajarannya meliputi perkenalan fasilitator dengan peserta dan antar peserta, menjelaskan tujuan pertemuan, agenda 2 dan ragam aktivitas pembelajarannya, kemudian overview dan tanya jawab substansi agenda 2, menjelaskan penugasan yang akan dikerjakan selama agenda 2. Di hari keempat, selama 3 JP, kegiatan pembelajarannya meliputi salam, ice breaking, yel-yel dan sebagainya, pemaparan tugas dan diskusi berakhlak antar peserta, pembulatan lesson learn, pemberian feedback dari fasilitator, dan membuat kesimpulan bersama dan menutup pembelajaran dengan ucapan terima kasih dan salam. Desain pembelajaran tahap 2 e-learning asinkronus hari ke-1 sebanyak 6 jam pelajaran. Penugasannya mengidentifikasi, menganalisis beberapa isu terkini tentang penerapan berakhlak di instansinya sebanyak 3 JP, tugas individu C3, C4, kemudian penugasan tokoh panutan 2 JP, dan penugasan membuat learning journal rekaman video 1 jam pelajaran. Ini merupakan tugas individu, sedangkan penjelasan tugasnya dari masing-masing penugasan itu dapat dilihat di slide berikut ini. Untuk hari yang kedua, penugasannya berupa penerapan berakhlak selama 5 JP, tugas kelompok C3, C4, C5, kemudian tugas yang kedua tokoh panutan sebanyak 4 JP, jadi tugas kelompok C3, C4, C5, dan penugasan yang ketiga membuat learning journal rekaman suara 1 jam pelajaran tugas individu. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai perincian tugasnya dapat dilihat pada slide berikut. Pada hari yang ketiga, sebanyak 12 jam pelajaran. Penugasannya yang pertama, personalizing values 6 jam pelajaran. Tugas kelompok C3, C4, C6. Kemudian tugas yang kedua, unjuk tekad 5 jam pelajaran. Tugas kelompok C3, C4, C5, dan C6. Kemudian tugas yang ketiga, membuat learning journal, rekaman video 1 jam pelajaran, tugas individu. Secara lebih jelas terkait dengan penjelasan rincian tugasnya dapat dilihat di slide berikut. Hari yang keempat sebanyak 6 jam pelajaran. Jadi penugasannya yang pertama promoting the culture 5 jam pelajaran, tugas kelompok C3, C4, C5, dan C6. Kemudian membuat learning journal, rekaman suara 1 jam pelajaran. Ini merupakan tugas individu. Secara lebih rincinya terkait dengan penjelasan tugas ini dapat dilihat pada slide berikut. Desain pembelajaran tahap yang ketiga yaitu klasikal sebanyak 9 jam pelajaran. Yang harus diperhatikan dalam pembelajaran klasikal yaitu pembelajaran berbasis kelas angkatan. Materi yang disampaikan harus bersifat penguatan dan pendalaman pada level C3, C4, C5, C6. Dan selama pembelajaran klasikal dapat disisipi kegiatan asinkronus, merekam, diupload di YouTube, share link dengan mengorganisasikan sendiri pembelajarannya baik individu maupun kelompok. Rincian dari tahap klasikal yang 9 jam pelajaran ini, jadi ini dibagi 2. Jadi kelas besar sama kelas kecil. Kelas besar terdiri dari 6 jam pelajaran, terdiri dari pendahuluan, jadi perkenalan, menyampaikan outline dan sebagainya. Kemudian ada sesi 1 refleksi berakhlak, sesi 2 terkait dengan pembulatan materi berakhlak. Kemudian ada kelas kecil, ini 3 jam pelajaran dengan sesi 1 review pengalaman berkesan terkait dengan nilai berakhlak, kemudian diakhiri dengan penutup. Jadi menutup pembelajaran dengan menyimpulkan pemberian apresiasi dan motivasi kepada para peserta.
Demikian Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, penjelasan tentang strategi pembelajaran agenda 2, nilai-nilai dasar PNS dengan metode blended learning yang dapat saya sampaikan pada pelatihan dasar CPNS. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.